Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Dik Haryadi, SE MSI selaku Rektor Universitas Kuningan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ian Setiawan, MPD selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Novi Satria Praja, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi. Dan yang terhormat narasumber kita yang telah hadir dalam acara seminar kewirausahaan kali ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu serta mahasiswa-mahasiswi peserta seminar. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya serta menyanyikan himne Universitas Kuningan, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan materi serta tanya jawab, yang kelima yaitu doa serta penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu himne Universitas Kuningan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
suaramu selamanya. Menggagas, cerdas, melangkah, tegas, kibar pancimu di cakrawala luas. Mengawal cinta, berkarya cinta, kembangkan suaramu selamanya. Uniku berjuang, uniku menjulang, uniku gemilang, uniku jaya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ian Setiawan MPD selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi Epkip Uniku. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara yang keempat yaitu acara inti, di mana acara ini yang kita nantikan, yakni pemaparan materi serta tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Pina Apriyanti SPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Pina Apriyanti SPD, tempat tanggal lahir Kuningan 3 Agustus 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat rumah Dusun Kramat, Desa Cihaur, RT 003 RW 002, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Nomor telepon 085793686307. Email pinapriyanti81@gmail.com. Riwayat pendidikan pada tahun 2008 sampai 2014 lulus di SDN 1 Cihaur. 2014 sampai 2017 lulus di Sekolah MTS PUI Ciawi Gebang. 2017 sampai 2020 lulus di SMA 1 Ciawi Gebang. 2020 sampai 2024 lulus di Universitas Kuningan jurusan Pendidikan Ekonomi. Moto hidup, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Untuk waktunya silakan kepada narasumber kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi pada acara seminar hari ini. Untuk acara seminar ini itu dengan tema resiko umum seorang wirausaha dan cara mengatasinya menuju revolusi 5.0. Resiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tidak diinginkan dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya resiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti faktor manajemen, faktor sistem perusahaan, serta strategi perusahaan yang kurang baik. Selain itu, resiko bisnis juga bisa muncul karena faktor individu maupun faktor karyawan. Terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi di dalam kegiatan usaha, diantaranya yaitu resiko finansial, resiko produksi, resiko pemasaran, resiko teknologi, resiko permintaan pasar, dan resiko pemerintahan. Untuk yang pertama yaitu resiko finansial. Resiko finansial merupakan sebuah resiko yang paling umum, yaitu ketidakpastian pendapatan atau pendapatan bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan. Perusahaan tidak akan selalu menghasilkan banyak uang. Bahaya ini termasuk pada resiko yang signifikan. Akibatnya, pembisnis harus bisa lebih siap jika situasi ini muncul. Langkah penyelesaian juga harus disiapkan untuk menghindari kerugian yang signifikan lebih lanjut. Kondisi pasar yang tidak menentu biasanya menyebabkan penurunan penjualan. Bahkan dalam situasi yang buruk, perusahaan mungkin akan kehilangan uang. Pengusaha harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan produk penjualan dan mempertahankan tingkat penjualan pada level tertentu dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Contoh dari resiko finansial yang mungkin bisa terjadi biasanya
kehilangan investasi, kurangnya jumlah tabungan di masa depan, pencurian aset, inflasi, dan deflasi. Yang kedua yaitu resiko produksi. Dalam jenis bisnis tertentu, untuk menghasilkan sejumlah besar produk untuk memenuhi permintaan, perusahaan harus melakukan pengerjaan secara ringkas untuk menghasilkan lebih banyak produk. Namun beberapa faktor non-human atau dari mesin atau alat produksi lainnya atau faktor SDM yang tidak hati-hati atau rajin sebagainya dapat menyebabkan kekacauan dalam prosesnya menghasilkan produk yang tidak sepenuhnya sempurna. Dampaknya bahwa tidak semua barang terkontrol dan ada kemungkinan bahwa ketika mereka mencapai tangan konsumen ada barang yang rusak. Ini sangat berbahaya bagi perusahaan karena satu keluhan pelanggan bisa berakibat fatal jika pelanggan tersebut memberitahu kepada calon pembeli lain tentang hal itu. Yang ketiga yaitu resiko pemasaran. Risiko ini terkait dengan proses marketing atau pemasaran produk. Masalah yang sering kita hadapi adalah bahwa kita mengalami kesulitan menguasai teknik pemasaran yang baik. Hal ini tentu yang tidak masyarakat kenali meski telah melakukan berbagai proses pemasaran. Risiko pemasaran yang dihadapi perusahaan meliputi selera konsumen cepat berubah, resiko munculnya pesaing sehingga menyebabkan terjadinya persaingan pasar dan harga, resiko produk ditolak konsumen karena rusak, serta resiko penjualan yang fluktuatif dan tidak sesuai dengan target. Yang keempat yaitu resiko teknologi. Bisnis yang tergantung pada karyawan, mesin, atau teknologi menghadapi serangkaian tantangan mereka sendiri. Masalah yang sering muncul adalah waktu penggunaan alat yang harus selalu dipantau. Jika alat ini digunakan untuk jangka waktu yang lama dan tidak digunakan secara teratur, kemungkinan alat akan rusak dan tidak akan dapat digunakan. Ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, sehingga pemeliharaan alat, mesin, dan teknologi harus perusahaan perhatikan. Yang kelima yaitu resiko permintaan pasar. Analisis pasar penting untuk dilakukan untuk kemudahan analisis yang mendalam sehingga dapat membantu penjualan yang lebih cepat dan efektif. Dan yang terakhir yaitu resiko peraturan pemerintah. Setiap warga negara tentu harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Ini termasuk dengan upaya yang sedang dilakukan dalam berbisnis. Kita harus memastikan bahwa bisnis tersebut aman dan legal di bawah negara tempat kita beroperasi. Selanjutnya yaitu cara menghadapi risiko usaha. Adanya risiko dalam membangun bisnis memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menentukan rencana dengan matang saat melakukan rencana bisnis. Adapun cara mengatasi risiko usaha, yang pertama yaitu menentukan rencana bisnis, yang kedua membuat perencanaan manajemen risiko, yang ketiga menjalankan rencana bisnis yang telah dibuat, dan yang terakhir itu melakukan manajemen risiko. Yang pertama yaitu menentukan rencana bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis, penting untuk melakukan sebuah rencana tertulis. Untuk merencanakan tujuan, melakukan evaluasi, serta melakukan penilaian pada bisnis yang sedang berjalan. Perhatikan pula strategi operasional, keuangan, serta pemasaran yang telah berjalan. Sangat penting pula untuk memiliki rencana tertulis saat menjalankan sebuah bisnis. Pertimbangkan berbagai prospek saat merencanakan tujuan, mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap bisnis yang sedang berjalan. Selain itu, perhatikan strategi operasional, keuangan, dan pemasaran. Menentukan rencana bisnis bisa dengan cara yang pertama yaitu identitas perusahaan dengan membuat visi misi, yang kedua gambaran umum bisnis yang akan dibuat, yang ketiga target pasar, siapa aja yang akan menjadi konsumen produk yang akan kita buat, yang keempat rincian produk,
Yang kelima, rencana pemasaran. Rencana pemasarannya apakah online ataukah offline, biaya operasionalnya. Yang kedelapan, profitabilitas. Yang kedua yaitu membuat perencanaan manajemen resiko. Perencanaan untuk manajemen resiko berbeda dari perencanaan untuk bisnis. Perencanaan manajemen resiko menguraikan langkah-langkah yang dapat kita ambil, prosedur yang akan kita ikuti, dan metode yang akan kita gunakan untuk mengatasi jika resiko terjadi. Misalnya, jika kita memproduksi produk yang rentan terhadap kerusakan, maka harus menentukan pengemasan produk yang baik untuk memastikan keamanannya selama distribusi hingga ke tangan konsumen. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan perencanaan manajemen risiko. Yang pertama, dimulai dengan mengidentifikasi risiko, lalu menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, lalu solusi yang diterapkan, dan yang terakhir yaitu pemantauan risiko. Yang ketiga yaitu menjalankan rencana bisnis yang telah dibuat. Setelah kita menetapkan semua rencana kita, baik bisnis maupun manajemen risiko, maka kita dapat menindaklanjutinya. Panduan yang akan telah kita buat membantu mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, jika kita mengikuti rencana dan semua standar operasional, cukup lakukan evaluasi pada saat akhir untuk menentukan apakah kita menghasilkan keuntungan atau kerugian. Yang selanjutnya yaitu penggunaan manajemen risiko. Di era digital, pengelolaan risiko bisa menjadi minimal dengan penggunaan software otomatis yang dapat meningkatkan validitas dan kontrol keseluruhan bisnis kita. Misalnya dalam mengatasi risiko finansial, penggunaan software akuntansi bisa membantu bisnis dalam membuat pencatatan keuangan dan pembukuan secara otomatis. Hasilnya, bisnis dapat mencegah terjadinya kecurangan pembukuan yang dapat menjadi risiko total, bahkan berujung kebangkrutan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan materi dan pengetahuannya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama. Terima kasih kepada 3 orang penanya. Pertanyaan pertama yaitu apa konsekuensinya apabila perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko? Dan pertanyaan kedua yaitu apa yang harus dilakukan agar kegiatan bisnis bisa bersaing dengan perusahaan lain? Yang kedua yaitu pertanyaannya, hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan usaha? Mungkin oleh narasumber bisa dijawab secara langsung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada 3 orang yang penanya. Ibu akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa konsekuensinya apabila perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko? Misalkan kalian mempunyai sebuah usaha, nah kalian itu harus melakukan manajemen risikonya apabila takutnya terjadi di luar dugaan kita. Misalkan seperti tadi, misalkan sebuah produk dibungkus dengan plastik yang lebih aman agar tidak terjadi kerusakan pada produk tersebut. Jadi manajemen risiko ini dilakukan ketika sebuah perusahaan menghadapi permasalahan yang mengancam dan mereka tidak memiliki persiapan yang memadai untuk mengatasinya. Jadi kalau kita tidak melakukan manajemen risiko, maka akan berakibat fatal kepada perusahaan kita. Hal tersebut dapat mengakibatkan produksi di perusahaan tersebut akan menurun karena jumlah permintaan pasar sedikit. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Sebenarnya untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Apa yang harus dilakukan agar kegiatan bisnis bisa bersaing dengan yang lain? Dan pertanyaan ketiga itu hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan usaha?
Sebenarnya ini pertanyaan hampir sama, jadi Ibu jawab sekalian saja. Untuk mengatasi persaingan bisnis sebenarnya mudah ya. Yang pertama yaitu misalkan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Di era digital ini 5.0, teknologi ini sudah tidak asing lagi, jadi sehingga kita dapat berbisnis harusnya bisa dapat berbisnis menggunakan penggunaan teknologi ini dengan baik dan bijak. Jadi sekarang ini kan banyak sekali di marketplace yang menyediakan seorang wirausahawan untuk melakukan wirausaha di bidangnya masing-masing. Jadi itu sangat memudahkan sekali untuk kita untuk melakukan bisnis. Langkah yang kedua yaitu fokuskan promosi melalui sosial media. Produk kita bisa disebarkan atau dipromosikan melalui sosial media yang kita punya. Misalkan kita promosikan produk misalkan keripik singkong. Kita promosikan di Instagram, di Facebook maupun di WhatsApp. Promosi tersebut dilakukan agar para konsumen mengetahui produk kita yang kita pasarkan. Langkah yang ketiga yaitu gunakan strategi marketing. Jadi saat kita melakukan wirausaha, gunakanlah strategi marketing yang membuat para konsumen itu tertarik. Misalkan pada tanggal 1 bulan 1, gunakanlah adanya flash sale atau promo, misalkan beli 1 gratis 1 dan sebagainya. Dengan adanya diskon atau promo yang berlaku sehingga menarik para konsumen untuk membeli produk kita. Langkah yang terakhir yaitu melakukan inovasi dalam berbisnis. Setiap bisnis pasti harus adanya inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan agar tidak bersaing dengan produk lain. Misalkan dengan menginovasi pada varian rasa, bentuk maupun kemasannya. Baik, mungkin dicukupkan sekian untuk diskusi pada seminar kali ini. Saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan bahwa seorang wirausahawan pasti menghadapi kendala atau masalah. Dengan begitu, seorang wirausahawan juga harus dapat mengatasi masalah tersebut dengan cerdik. Jika terdapat persaingan, maka harus lakukan inovasi agar produk kita dapat tetap stabil. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Saudari Aisiti Rojiah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama saya selaku pembawa acara pada seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara. Sekian, mari kita tutup bersama acara seminar ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.